Ya, jadi ini memang judulnya Dwi Arya Wibawa. Dwi Arya Wibawa memang ini adalah wakil presiden yang mendukung presiden. Nah, memang pada dasarnya kita meletakkan visi sebagai satu istana dengan cara visi ini yang penting sekali untuk diletakkan. Yang pertama, tetengar atau sebuah penanda dan juga merepresentasikan ketegasan. Jadi bagaimana ketegasan, karena ini adalah menunjukkan wibawa satu bangsa untuk masyarakat Indonesia. Makanya judulnya Dwi Arya Wibawa. Ini memang strategi utamanya adalah mencari area yang tertinggi di sana. Tetapi juga bagaimana membuat bangunannya kecil tapi kompak. Makanya kita membuat geometri, menggunakan geometri utama dari arsitektur. Yang misalnya bulat, kotak, ya, semuanya yang sangat basic. Ya, itu kita kembangkan. Memang pada dasarnya kita ingin seluruh bangsa Indonesia datang ke sana untuk melihat, untuk merasakan istana ini seperti apa. Jadi istana itu bukan sesuatu yang eksklusif. Kalau zaman dulu kita harus dari jauh. Saya ingin mendekatkan masyarakat. Tidak hanya masyarakat Kalimantan saja, tapi masyarakat seluruh Indonesia bisa hadir ke sana. Oleh karena itu, saya membuat programming yang multi layer. Di bawahnya itu ada galeri para mantan wakil presiden. Termasuk juga ada Sky Garden, di mana orang bisa merasakan tanaman, koleksi tanaman seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Tidak hanya di Kalimantan, tetapi di seluruh Nusantara. Jadi kompleksnya itu terdiri bangunan-bangunan yang kecil-kecil, tetapi semua terkoneksi. Teori Sponge City, bagaimana kita meresapkan air supaya hujan bisa bebas masuk dan kita resapkan, dikembalikan kepada kawasan. Ini kita lihat bentuknya, memang nanti secara sirkulasi ini bagian atas ini memang bagian akan untuk pertemuan formal kenegaraan. Tetapi di bawahnya orang bisa datang di bawah, terus kemudian menikmati pameran di galeri, juga museum. Dan terakhirnya dia bisa merasakan taman itu, bisa naik ke atas, bisa menggunakan lift, dan lift itu merepresentasikan teknologi yang sudah diciptakan oleh mantan wakil presiden kita B.J. Habibie. Dan semuanya ini supaya orang makin mencintai, makin sayang tempat ini. Jadi ini tidak hanya milik wakil presiden, tapi milik kita semua. Jadi memang ini konsepnya ada 4. Bagaimana kita bernegosiasi dengan alam, nature, terus menggunakan strategi programming, terus kemudian bentuk, dan yang terakhir adalah biomimicry. Jadi nature itu konservasi alam, programming menyuntikkan program baru. Jadi supaya program tidak statik. Jadi kita perlu suntik program baru supaya masyarakat bisa menikmati. Form menggunakan geometri dasar, yaitu bulat, kotak. Ini menegaskan kejujuran dan juga ketegasan atau pure geometri. Yang terakhir, dalam mungkin menggunakan bunga Rafflesia arnoldi atau bahkan sarang burung sebagai representasi ide untuk kita artikulasi menjadi new architecture. Ini memang dasarnya ada sumbu tribaja dan sumbu kebangsaan. Ini kita bagaimana sumbu ini bisa kita manfaatkan. Ini ada sumbu tribaja, terus kemudian ada aksis ke istana negara, dan ada sumbu kebangsaan. Ini memang secara urban design sudah dinyatakan seperti ini. Bagaimana kita mengikatkan itu semua. Jadi ada keterkaitan antara istana wakil presiden juga istana presiden. Itu yang garis hijau itu. Ini kita lihat data slope-nya ya. Jadi ada yang area merah ini, area yang hampir tidak mungkin dibangun karena terlalu curam. Oleh karena itu kita langsung mendedikasikan area-area itu sebagai area konservasi. Jadi ini strategi utamanya. Dari luas lahannya yang 148.000, KDB maksimalnya hanya 10%. Nah, jadi kita ingin supaya lahannya menguasai bangunannya. Jadi ini kita lihat ada istana presiden, ada istana wakil presiden, ada kompleks yudikatif, ada kompleks legislatif, ada kompleks peribadatan.
Jadi kita menggunakan strategi yang makro ini untuk menghimpun semuanya menggunakan virtual line untuk mengkoneksikan ya. Jadi antara wakil presiden dan presiden itu terkoneksi, juga terkoneksi dengan yudikatif maupun legislatif. Jadi kita membuat studi market ya yang kasar ini. Kita lihat mana yang harus kita hindari, mana yang kita konservasi ya. Nih, jadi ada orientasi, ada zonasi yang jelas, terus kemudian ada sirkulasi. Jadi sirkulasinya itu memang harus dipisahkan antara masyarakat yang datang atau tamu VIP yang datang. Ini aksis virtual yang menghubungkan antara Istana Wakil Presiden dan Istana Presiden. Konservasi lingkungan, jadi ada area yang memang kita buat embung atau danau untuk menampung air, dan ada area yang dikonservasi. Jadi area-area yang dikonservasi memang area yang kritis. Dia curam sekali, sulit untuk dibangun, makanya kita hindari untuk dibangun. Ini kita lihat kenapa sisi di sini tidak ada bangunannya, itu karena sisi itu curam, dan kita konservasi, kita hutankan kembali, kita tahan area-area itu. Dan ini kita kelihatan sekali bahwa semua terkoneksi, ada istana, ada juga pas pampres untuk mengikat antara rumah dan istana. Dan pas pampres ini di bawahnya juga ada bunkersnya ya, untuk menghubungkan antara istana dan rumah. Ya, jadi ini kita lihat strateginya. Setiap kompleks ini memiliki aksesibilitas sendiri-sendiri. Jadi kalau orang bekerja di kantor wakil presiden, dia bisa datang dan pulang sendiri. Kalau dia bekerja di kesekretariatan, dia datang dan pulang sendiri. Kalau datang ke rumah wapres, dia akan datang dan pulang sendiri. Dan itu yang menyebabkan bahwa istana ini bisa berdiri sendiri atau bergabung dengan yang lain. Connected but disconnected. Ini beberapa ide bahwa kita perlu ikon, kita perlu lambang yang membanggakan masyarakat Kalimantan. Makanya saya lihat memang ada bunga endemik yang memang patut kita hargai yang ada di sana, yang ada di Kalimantan. Kita angkat kembali. Ini konsep-konsep idenya. Jadi orang bisa mengalami sky garden yang bisa di atas, dari bawah sampai ke atas. Ini kita lihat, ini strategi programmingnya. Itu area yang memang sulit kita konservasi. Dan area cekung-cekung ini kita manfaatkan sebagai tempat penampungan air. Nah, ini kita bikin programmingnya. Jadi ada namanya kombinasi programming. Ada penambahan program yang kita anggap penting. Jadi ada wisata edukasi di dalamnya. Kita lihat sirkulasinya tersendiri. Dan kita lihat yang ungu ini adalah area untuk masjid. Ya. Jadi masjid ini menyatukan semuanya. Tapi orang luar, kalau dia pas lewat, pas Jumatan, dia bisa pakai masjid ini juga. Nah, jadi masjid ini merupakan tidak eksklusif. Kita buat inklusif. Semua masyarakat juga bisa ke masjid ini. Ini marketnya ya. Kita lihat bahwa ini semua, ini rumahnya. Kalau datang ke rumah, wakil presiden pulang dari tempat istana juga bisa langsung ke rumah. Dan setiap pekerja bisa datang sendiri ke gedungnya masing-masing. Jadi memang ini adalah salah satu strategi programming yang kita lakukan ya. Ini ada ruang-ruang acara kita buat di atas, kemudian ruang pendukung, di bawahnya adalah ruang-ruang tambahan, galeri atau museum. Nah, kita lihat ada atapnya dari bunga yang kita kembangkan, terus kemudian kolomnya menggunakan sirip-sirip supaya bisa mengantisipasi panasnya lokasi supaya dingin. Kemudian lantai, terus kemudian pon sebagai pendingin atau kolamnya. Jadi ini kita lihat istananya, ada kolamnya, supaya dia terasa dingin. Ini kita lihat kompleksnya, prosesinya. Memang ini kita ceritain tentang landmarknya ya. Bagaimana landmarknya kita ciptakan, supaya orang bisa merasakan hutan itu tidak hanya di dalam hutan, tapi di atas, supaya kita bisa melihat Kalimantan secara lebih luas dan spesifik, sehingga kita menciptakan sky garden, taman. Nah, ini tamannya. Memang ini tadinya dari bunga. Ini kita lihat bahwa kita interpretasikan lebih bagus lagi. Di sini kita juga mau menciptakan garden yang mungkin kita juga bisa mendengar garden yang diciptakan oleh
wakil presiden yang dulu, misalnya Ibu Megawati, ya kita bisa tanam beberapa tanaman yang dari Papua sampai Aceh. Nah, kita bisa lihat, bisa ke dalam dan orang bisa jalan ke dalam ini. Ya, jadi orang bisa masuk ke dalamnya, bisa naik lift. Jadi betapa pentingnya sculpture ini sebagai penanda, sebagai landmark. Ini strategi gedung sekretariat. Memang kita bagi-bagi, ini salah satunya gedung sekretariat. Ada ruang kepala sekretariat, ada deputi-deputi, ada biro protokol, biro umum. Ini kita kategorisasikan, kita bagi-bagi programmingnya supaya efisien. Ternyata yang paling efisien kita kecilkan menjadi 3 bangunan yang saling terkoneksi. Nah, koneksinya dengan green corridor. Ini kita lihat supaya dia green, supaya flow udaranya gampang. Ini memang ada green facade, ada komposisi blok, ada inner garden-nya, ada green corridor gitu ya. Seperti ini. Jadi seperti yang tadi dikatakan bahwa memang kita menuju masa depan. Jadi mungkin sebagian harus kerja dari mana saja, tidak harus berada di kantor 100%. Oleh karena itu, kantor harus dirombak menjadi satu kantor masa depan. Kantor yang hijau, kantor yang nyaman, yang seperti rumah. Terus kemudian program ruang kantor wakil presiden ini sendiri. Ini ada ruang rapat, ruang kerja staf khusus, ya. Kantor wakil presiden ini kita gubah juga. Gimana caranya dia punya guban-guban supaya udara bisa masuk dan punya ruang-ruang antara yang bisa memasukkan penghawaan alami yang baik. Jadi kita lihat, kita gunakan sirip-sirip sekali lagi supaya mengantisipasi panas matahari, supaya panas matahari tidak langsung masuk ke dalam bangunan. Roofnya kita hijaukan semua. Kita lihat nih secara structure, bagaimana kita menggunakan sirip-sirip itu juga sebagai prefabricated concrete. Jadi prefabricated yang semua bisa dibangun dengan cepat. Saya tahu bahwa proyek ini tidak mungkin menggunakan waktu yang lama. Kita harus sangat efisien dengan cara prefabricated structure yang dirangkai di tempat dengan cepat. Jadi responsif pada alam, prefabricated structure. Ini sekarang program ruang kediaman wakil presiden. Ini bukan rumah biasa ya, ini rumah wakil presiden. Makanya penting sekali untuk mengangkat rumah Nusantara. Jadi merepresentasikan rumah Nusantara yang tanggap pada lingkungan. Kita ciptakan bangunannya ada ruang tamu, ruang rumah, dan menggunakan courtyard di tengah. Jadi ada taman-taman di dalam bangunan. Jadi ini kita secara programming kita bongkar, lalu kita ciptakan. Intinya mirip bahasanya, menggunakan sirip-sirip. Tetapi ini karena rumah sirip itu harus lebih warm ya. Ada yang dilapis kayu, ada yang dilapis konkrit. Dan sisanya di belakang ini area-area pendukungnya. Area servis dan seterusnya. Inilah dari depan rumah wakil presiden. Jadi sangat Nusantara, sangat Indonesia, sangat hijau. Ini adalah masjid. Masjidnya itu pemersatu dari seluruh kompleks kawasan ini. Jadi semua bisa punya walking distance atau jalan yang tidak terlalu jauh untuk ke masjid ini. Dan masjid ini bisa dipakai untuk masyarakat, untuk karyawan istana maupun untuk masyarakat umum yang baru lewat di sana. Ini ada implementasi dan strategi. Ini kita lihat ya strateginya. Kita bongkar bagaimana kita punya orientasi urbanitas yang terkoneksi dengan seluruh kawasan. Terus kita sangat memperhatikan nature. Nah ini kita lihat bagaimana bangunan ini diorkestrasikan menjadi satu kompleks yang indah secara komposisi, tapi juga menjadi bagian yang integral dari alam yang ada di Kalimantan Timur. Ini potongannya, kita lihat bagaimana kita tidak ingin membongkar terlalu banyak hutannya. Kita mengikuti kontur. Ini sectionnya, ini kediaman wakil presiden, ini gedung wakil presiden, gedung kantor wakil presiden di sebelah kiri, dan gedung sekretariat. Ini pun jalannya ini kalau perlu dia menggunakan jembatannya. Kita tidak ingin bongkar supaya cepat dan tidak menghancurkan alam.
area hijaunya di mana-mana, masjid, ini area hijau, rumah kediaman, istana, sculpture di area wibawa, ya. Di area wibawa punya kewibawaan. Ini lantai basement berupa galeri dan museum wakil presiden. Terus kemudian lantai dasar, ini lantai 2 untuk jamuan makan malam. Ini tampaknya samping, depan, ini kelihatan. Ini Anda lihat kiri bawah, ini adalah area wakil presiden. Kita sediakan helikopter untuk penyelamatan. Dan ini ada bunker bawah tanah yang menghubungkan antara istana dan rumah. Ini istananya, jadi di sampingnya itu ada ruang kantor, tapi istananya ini bisa dipakai untuk pertemuan-pertemuan tingkat tinggi. Nah, ini yang saya sebut museum wakil presiden. Jadi para wakil presiden yang terdahulu kita hormati sekali lagi, kita buatkan museumnya, kita buat story-nya. Jadi ini menjadi wisata edukasi bagi masyarakat. Di situ juga kita siapkan namanya akuarium. Akuarium ini mengkoleksi ikan air tawar yang mewakili Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Jadi ikan air tawar dari Aceh sampai Papua itu kita punya koleksi yang terbaik di seluruh dunia. Jadi semua bisa belajar di sini, bisa melihat keindahan alam, keindahan akuarium sebagai representasi kebinekaan. Ini kita lihat gedung sekretariat. Ini kita lihat memang strukturnya sama ya. Ada struktur sirip-sirip, prefabricated ya. Nah, ini kantor wakil presiden. Kita lihat bagaimana sosok kantor tempat wakil presiden bekerja. Ini sama metodenya. Jadi menggunakan sirip-sirip supaya dia bisa bernafas, supaya dingin penghawaannya. Terus kemudian ini rumah wakil presiden. Kita lihat ada banyak courtyard ya, ini kamar tidur, ada courtyard, semuanya ada courtyardnya. Representasinya memang Kalimantannya ada dari berbagai bangunan tradisional yang ada di seluruh Indonesia merepresentasikan ini semua. Tapi sama metodenya prefabricated. Jadi semuanya pakai panggung, lantai, terus bangunan. Ini adalah gedung Pas Pampres. Ya. Bentuknya melengkung merespon dari Istana Wapres. Nah, di atasnya kita siapkan landasan helikopter untuk penyelamatan, tetapi di dalam basementnya kita sambungkan antara seluruh kompleks. Ini memang kita bikin skema untuk evakuasi. Bagaimana dari istana harus dibawa dan seterusnya. Ada helipad, ada bunkers, ada emergency point, ada firefighter. Inilah alur sirkulasinya ya. Kita lihat bahwa sirkulasi tamu punya sirkulasi sendiri. Ada sirkulasi, kita sebutnya sirkulasi formal. Terus kemudian sirkulasi publik. Jadi orang publik yang datang ke istana itu punya sirkulasinya tersendiri. Terus kemudian sirkulasi pegawai. Kemudian sirkulasi private untuk wakil presiden sendiri. Jadi kalau ada wakil presiden berada di satu titik, itu memang harus di-clearance area itu. Nah, kita lihat ini memang skema istananya. Jadi rounded columns, terus pakai prefabricated sistemnya supaya dibangunnya sangat cepat. Memang kita menggunakan analisis gempa ya di Kalimantan ini, sehingga bagaimana kita menggunakan metode beton bertulangnya. Ini lainnya skema-skema material. Memang atapnya yang beton itu ingin ditutupi rumput. Kita berusaha semuanya menggunakan produk lokal, dan kita ingin semuanya sebanyak-banyaknya menggunakan produk lokal. Atapnya sirap ya. Memang itu kekuatan dari Kalimantan, punya kayu hitam yang kuat sekali. Kayu besi ya kita pakai semaksimal mungkin untuk atapnya. Terima kasih Dwi Arya Wibawa. Demikian presentasi kami. Terima kasih.